Karena perempuan itu lebih banyak benernya. Tapi gue lebih keinget yang apa yang udah gue dapet nih. Jadi misalkan gue lagi down, tapi gue pernah dapet duit segini. Cek. 1, 2. Low. Pak, udah mulai. Low. Udah. Udah kira Oh, udah mulai. Biasa MC di mana, Pak? Ya, acara-acara inilah panggung-panggung RT RW. Hajatan bun. Hajatan. Udah hari ini mau ngomongin apa? Bahas apa? Kita bahas isu-isu yang ini aja Pak, isu-isu yang sekarang lagi banyak beredar di media. Kayak kemarin tuh, yang Instagram sempat down. Oh iya bener tuh. Gue WhatsApp juga nggak bisa tuh. Kira-kira apa Pak penyebabnya nih Pak? Kalau yang bapak-bapak baca dari media. Nah, penyebabnya itu kalau saya baca dari internet, banyak orang ini mikir kan awalnya itu banyak orang mikir, wah ini kan ulah salah satu provider yang kemarin tuh. problem tuh, kabel bolanya kan problem. Nah, betul. mereka sempat mikir, wah gara-gara ini nih, tapi ternyata kayaknya yang lain bisa, kayak YouTube, Twitter. Terus kalau masalah Twitter, nah gue pun tahu bahwa si Facebook, Instagram, dan lain-lain ini pada down, itu justru dari Twitter justru nggak problem. Nah, gue tahu dari situ, nggak ada masalah sama sekali. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata si Facebook ini lagi lakuin namanya maintenance jaringan lah ya. Oke. Nah, mereka itu bikin codingnya itu ada sedikit kesalahan, jadi dia mutus koneksi antar si Facebook dan Instagramnya ini, mungkin sama WhatsApp juga, sama dia punya data center. Oh, itu yang menjadi penyebabnya. Itu yang bikin penyebab. 6 jam itu mereka lumpuh tuh. Betul, lumpuh. Tapi kabarnya Pak, itu sampai kerugian yang diderita sampai 6 miliar katanya Pak. 11 miliar berapa tuh? Itu kerugiannya benar-benar itu sempat gue baca, kerugiannya itu sampai 6 miliar US dollar atau setara 90 sekian triliun rupiah. Betul. Nah, itu karena harga sahamnya si Facebook. punyanya si Babang Mark itu turun. Babang Mark dong. Babang Mark turun. Babang Ramot kan nggak bisa. Babang Ramot nggak bisa. Nah, yang gua kesian ini, salah satu provider ini nggak salah apa-apa, disalahin. Oh, kayak yang provider yang terkenal itu lah Pak ya? Iya, kayak saya gitu. Kadang saya nggak salah tapi disalahin. Oh enggak lah, tetap kitab satu Pak. Kenapa? Selalu benar. Tuh, ya kalau sama bawahan. Kalau saya posisi jadi bawahan ya saya salah. Ya padahal yang masalah lu. Iya memang salah lu. Atasan siap tameng memang jadi. Ya jangan bikin salah banyak-banyak. Oh iya siap, betul. Tameng kan bisa jebol juga. Iya. Terus kita bahas apa lagi Pak? Sekarang kemarin udah Instagram udah, terus udah. Kira-kira apa lagi yang menarik nih Pak Nah, ngomong-ngomong kalau lu nggak salah tapi disalahin, pasti kita udah pernah lah ya di posisi kayak begitu ya. Pernah banget, saya pernah banget kayak gitu. Nah, kalau lu nggak salah nih, tapi lu disalahin, respon lu gimana? Kalau saya sih pribadinya pasti kalau sama temen ya, saya ngotot saya sama temen. Kok lu nyalain gua, orang gua nggak salah sih, kecuali mungkin sama yang lebih tua, saya ngototnya lah mungkin ya beda lah ya, nggak sedikit ngotot kayak sama temen. Kalau temen mah ya berantem deh sekalian, ibaratnya kan gitu. Cuma kalau sama atasan atau sama yang lebih tua nggak berani Pak. Ngalah aja lebih bagus. Ngalah aja deh gitu. Kadang-kadang kan yang ngalah justru malah kelihatan dewasa ya Pak ya. Oh, gitu. Ya kadang ya kalau misalkan lu nggak salah terus disalahin, ya mungkin lu bisa menangis dalam doa ya. Kenapa gitu? Kenapa aku salahkan Tuhan? Nah, tadi gue cari-cari nih sempet. Nah, jadi kalau misalkan lu di posisi yang nggak salah tapi lu disalahin. Nah, ini gue baca dari IDN Times. Berada di posisi yang selalu disalahkan, hadapi dengan 5 cara ini. Nah, ini gue baca ini. Boleh. 1, terima kenyataan bahwa itu benar adanya dan kamu selalu bersikap sabar. Jadi memang kadang ya emang kita salah, cuma menurut kita benar gitu loh. Yang disuruh di sini sabar, jangan emosi, jangan pakai urat, kikil aja boleh. Nah itu enak tuh Pak, tunjang. Padang dong. Oke, nih yang kedua nih, tanyakan baik-baik letak kesalahan kita di mana, dan jika memang benar salah ya lu mesti legowo minta maaf. Koreksi diri sendiri. Koreksi, intinya memang komunikasi sih. Jadi kalau misalkan lu disalahin ya jangan langsung balik nyerang gitu mungkin. Marah balik, tapi koreksi. Ya jangan gitu. Jadi mungkin ya lu tanya dulu, gue salahnya di mana sih gitu. Siapa tahu ya memang karena miskomunikasi ini ya yang sana merasa bener tapi kok disalahin, ya lu juga mungkin sama ada di posisi tapi yang Pak, kenapa sama. kita selalu salah di mata perempuan Pak? Karena perempuan itu lebih banyak benernya, nggak selalu benar ya, tapi lebih banyak benernya gitu. Mungkin kita kurang peka ya Pak sebagai laki-laki. Ya
Enak ya kalau nggak punya istri, enak ya, nggak ada beban gitu. Kita kalau udah punya istri kan istri saya nonton. Hati-hati dong. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3. Tenangkan diri dan jangan terbawa emosi. Nah, ini tadi sama nih kurang lebih. Tetap berpegang kepada yang waras ngalah. Masalahnya yang waras ngalah. Kadang ada orang yang udah salah, tapi dia ngerasa benar, pakai quotes ini. Udahlah, gue waras, gue ngalah aja gitu. Iya. Padahal emang dia salah. Emang dia salah itu sih biasanya tameng aja sih Pak, dia nggak mau disalahin ya, jadi pakai quote kayak gitu. Lagu lama lah kita paling. Lagu lama ya. Lagu lama penyanyi baru ya. Lo. Cek. Nah terus yang keempat nih, berserah diri kepada Tuhan dan berdoa. Wah ini sih udah jalan yang paling bener sih Pak, mungkin. Ya kalau orangnya agamis kayak saya, ya saya udah berserah diri aja lah. Tapi mungkin biar enak, mungkin lu doanya mesti di deket dia gitu. Jadi lu sebut namanya, saya disalahin tapi padahal saya nggak salah. Orangnya langsung tahu gitu. Nyindir ya gitu. Jadi split gitu. Ke orangnya ada, ke Tuhannya nyampe gitu. Mungkin lu mesti berdoa di samping orangnya. Di samping orangnya, benar-benar. Sekaligus nyindir banget sih Pak. Nah ini yang terakhir nih, mana yang terakhir? Apapun yang terjadi, maafkanlah orang yang telah menuduhmu selalu salah. Jangan ada dendam. Oh emang sih diajarin kita nggak boleh dendam ya Pak ya. Cuman kadang-kadang dendam itu jadi pemicu kita buat lebih, ya mungkin kedepannya lebih baik gitu. Tergantung kita menyikapinya aja dendamnya seperti apa. Ada yang dendamnya berujung jadi jahat, ada yang malah positif kan jadi baik. Yang jadi jahat kayak siapa? Ya mungkin yang kayak yang udah-udah yang mungkin di luar jadi malah. Ya yang penting ya kalau misalkan emang lu nggak salah tapi lu dicap salah ya mungkin lu coba jelasin kali ya. Even ke atasan pun ya yang paling enggak ya lu kasih tahu maksud gue begini. Kalau memang salah ya udah gitu. Takutnya kan lu ngomong sesuatu atau lu ngelakuin sesuatu, kadang atasan itu nggak ngerti bahwa maksud lu tuh begini loh gitu. Jadi ya, lu kalau misalkan udah dibilang salah doang ya omongin aja lah mungkin baik-baik gitu. Jadi komunikasinya mungkin lebih diperbaiki gitu ya Pak ya? Iya paling gitu supaya nggak salah paham. Kadang ya kalau udah salah paham sedikit ujung-ujungnya jadi agak ribet gitu. Iya. Ntar ujung-ujungnya yang waras ngalah. Tapi gitu. Kalau di kantor di kerjaan bisa pakai gitu. Biasanya kayak gitu sering terjadi itu di rumah. Kenapa di rumah? Hah? Enggak, sama orang tua. Oh. Pertama ibu nih, mama nih ya. Iya. Ngalamin udah tahu kalau salah ya kan. Mak gue. Tapi tetap baby salah ya. Nggak bisa sih orang tua ya Bun. Mak gue juga gitu. Jadi kalau gue misalkan gue pulang kerja nih capek, gue jemur handuk itu kadang nggak langsung. Jadi abis gue mandi, taruh di kasur. Gue taruh di kasur, bener kan? Iya. Gue taruh di kasur. Biasa anak laki-laki. Nah, omongan ibu gue itu pasti. Erwin, kamu dari dulu dari SMP sampai sekarang udah kuliah, udah kerja, nggak pernah bisa jemur handuk pada tempatnya. Nggak pernah itu 10 dari 10 loh. 1000 dari 1000 ibu. Satu pun masa nggak pernah ya kan? Nah kadang yang kayak gitu-gitu emang susah dilawan. Akhirnya kita berdoa di samping ibu kita aja. Gitu. Ya kan saya udah capek kerja gitu kan. Ini cuma naruh doang sebentar. Jadi kayak masalah kecil bisa besarkan gitu lah ya. Iya. Bahkan gue bilang sama nyokap gue, "Mah, gue kan jemur handuk nggak langsung. Oke lah gue salah. Tapi kan rumah ini nggak jadi rubuh." Wow, ramai. Panjang. Jadi baik kita diem aja ya Pak ya? Ya diam. Mungkin kalau sambil kita mandi, shower, kita boleh nangis biar nggak kelihatan. Berdoa. Tetesin air mata. Iya. Kalau ya betul sih. Tapi pernah sih Pak ngalamin walaupun ibu nih kayak gitu, tapi dia itu kayak ini paranormal. Kayak contohnya misalkan kalau saya sih sering, saya tahu kaos kaki di mana di depan mata saya padahal ada. Oh, lu nyari barang-barang lalu nanya ibu gitu. Ma ini kaos kaki di mana ya? Oh betul. Cari cuma sekali lihat ketemu. Betul. Nyari tuh pakai mata gitu ya. Iya, gua sering gitu. Nah, itu semakin nguatin posisi dia bahwa mama selalu benar. Anak selalu salah gitu ya. Iya. Maksudnya lu kalau udah punya atasan, pasti lu kalah dong. Betul. Apalagi atasan lu cewek, kelar, rata. Mau lu salah, mau lu benar, pokoknya udah ngalah aja dah. Agak salah gitu. Nah, terus kalau kita itu kan ya disalahin beginilah, begitulah segala macem. Pelampiasannya ya paling kita ngobrol sama teman deket kali ya. Ya ngobrol, kadang-kadang curhat kalau yang punya pacar sih Pak. Kalau yang nggak punya kan mau curhat sama siapa? Kalau Bapak pelampiasannya gimana biasanya Pak? Kalau misalkan ya kayak tadi tuh selalu disalahin, apa main game, apa bodo amat cuek kan, terus gue diem sendiri gitu. Ya kalau gue
nggak salah terus disalahin ya pasti ya gue confirm dulu. Maksud gue begini loh gitu. Kalau gue tetap disalahin ya udah, ya paling ngedumel-dumel dikit dalam hati atau kayak kalau kerjaan ya kita ngomong sama teman-teman ya sesama kecap kali ya, begini begitu. Tapi ya udah gitu loh. Kadang kita ngerti juga posisinya, kadang kita juga mesti ngerti atasan kita tuh maunya apa, paling gitu sih. Oh iya. Tapi kayak gini kan berstatus kan? Oh enggak lah. Alay oh jangan. Wah. Apa lo suka gini? Enggak, gue nggak pernah kayak gitu coy. Ya udahlah, pelampiasan kayak gitu mah udah dendam aja, nggak usah diupdate status. Masa semua masalah orang harus tahu sih? Ya nggak dewasa banget kan. Betul nggak Pak? Nah tapi kadang ada orang itu yang butuh pelampiasannya itu supaya gue tuh lagi disiksa nih, gue lagi dizolimi gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh pelampiasannya ke situ. Begitu orang banyak yang tahu, perhatian datang dong. Kenapa segala macam. Ada masalah apa? Biasalah. Kalau cowok-cowok kan kenapa? Sini cerita sama Koko kan gitu. Sini cerita sama Abang. Kan Modus itu. Modus biasanya. Nah, ya sering terjadi lah kayak begitu-begitu ya. Kayaknya kita agak susah hindarin gitu. Betul. Namanya salah paham. Cowok sering jual bahu kalau kayak gitu kan. Oh jual bahu, sini. Oh, sini cerita gitu ya. Iya, lu gitu ya? Iya, gue sih biasa gitu cerita cuma. cerita gitu. Aduh, nih udah mau ini nih. Sambil makan aja deh, sambil makan deh. Biar lama deh Nah, ceritanya. tapi kalau update status gitu kadang gue sih suka pakai tuh buat nyindir biasanya. Biasanya kalau pakai buat nyindir. orang, orangnya dibilang nggak ngerti ya, gue sih dia pakai status. Oh kadang gue juga gitu. Iya, karena kayaknya status itu sedikit berfungsi buat nyentil orang-orang yang dibilang nggak ngerti. Oh. Tapi tergantung nyentilnya itu, lu bisa nyentil buat semua segala macam, atau ya lu nyentil satu orang itu doang. Kalau saya sih kadang bikin status, ya kata-kata bijak lah, bisa buat ngeratain siapapun gitu. Kalau lu nggak bener ya udah, berarti memang lu harus kembali ke jalurnya gitu. Ya kalau bapak bisa, kalau saya update status paling apaan sih ini alay banget digituin. Ya lu hide. Lebih tepatnya kita alasan yang nanya, oh lu ada masalah. Nah itu jadi kalau kita mungkin hati-hati ya, tapi tergantung juga sih. Nggak, handphone gua kan 2, jadi kalau misalkan gua cek di status WhatsApp yang gua nongol nih. Yang satu enggak, oh berarti lu cuman kasih gua lihat doang. Ya, berarti tujuannya cuman buat gua doang. Oh itu sengaja ya? Sengaja berarti. Jadi masalah pribadi atasan nggak boleh tahu dong, gitu. Ya kadang ada inilah, ada apa namanya forum-forum kita main, kumpul segala macam. Ya justru di situ sih menurut gue dimanfaatin. Jadi kenapa sih ada namanya kayak team building atau apa, kayak makan bareng tim. Ya tujuannya mungkin ada hal-hal yang selama kita ngejarin target kerja pusing, namanya kan semua numpuk. Ya mungkin dilurusin di situ. Ya dia ngomongin baik-baik lah di situ, syukur-syukur ya kalau begitu ada kejadian, ya lu bisa langsung ngomong, ya lu sambil ngerokok kayak atau sambil apa, ya make it simple dan clear aja sih paling. Tapi kalau keseringan disalahin itu pernah merasa jenuh nggak sih Pak, bete gitu, kok gue disalahin mulu sih sama atasan, bahkan sampai terlintas mau keluar dari kerjaan. Kalau parent sih pernah nggak kayak gitu Pak? Pernah juga, saya pikir cuma sales doang loh pernah gitu. Jadi kadang kita kerja capek itu balik lagi karena nggak dikomunikasiin sih. Jadi karena kita udah kerja maksimal, terus kita udah ngelakuin banyak hal nih katakanlah, terus atasan kita nggak tahu gitu loh, atau ya bawahan kita lah mungkin nggak tahu gitu bahwa gue sudah ngelakuin ini. Memang kita nggak boleh pamer, tapi ada baiknya sih dikomunikasiin. Saya udah coba ini, tapi ya mungkin mohon maaf hasilnya belum ada. Ya atasan juga mungkin yang menghargai proses itu, usaha kita, tapi tetap hasilnya dia minta. Pasti sih, itu pasti. Ya kalau misalkan pernah kepikir mau keluar nggak atau apa, pernah, mungkin 2 tahun lalu kali. Ya waktu itu memang kondisinya lagi berat, saya juga mungkin lagi banyak beban tanggung jawab juga, dan memang udah memuncak ya. Akhirnya saya pikir ya udahlah gitu. Ya adalah masa-masa kita kayak begitu, udah pasti ada lah. Tapi ya setelah dipikir-pikir lagi, ya kayaknya makin kesini ya mesti makin sabar lah ya. Namanya kalau orang nggak salah terus disalahin ya wajar terjadi lah, kayak kecelakaan aja atau serempetan motor itu bukannya kita mau serempetin kan, cuman ya kecelakaan gitu loh. Namanya di jalan kan, kalau nggak ya namanya di jalan ya gimana gitu loh. Nabrak gitu ya Pak ya. Kalau saya sih biasanya lagi kesel ya kan, rasa pengen keluar, ingat lagi Pak sama cicilan. Alat kontrolnya cicilan. Iya. KTA lu banyak ya. Lu keluar sekarang cicilan nggak bayar, nanti rame depan rumah lu yang nanti ya kan. Daripada pusing nih kan. Ini kalau udah pada lunas nih bahaya. Nah bahaya nih Pak, jadi Bisa road rage. jadi penyemangat hidupnya cuma cicilan berarti Pak ya. Tapi itu positif juga sih.
Ya, betul ya. Ya, lu kerja, ingat cicilan ya kan, dari situ cari motivasi, semangatin diri ya, akhirnya balik lagi normal lagi. Iya, iya. Cuma yang dulu yang pertama cicilan. Ya, betul. Boleh sih, boleh kayak gitu sih. Kalau gue sih ingetnya sama sih, cicilan juga, terus ya tabungan juga. Tapi gue lebih keinget yang apa yang udah gue dapet nih. Jadi misalkan gue lagi down, tapi gue pernah dapat duit segini, itu memicu semangat gue, jadi gue nggak bisa down gitu lagi. Jadi mesti balik lagi, Balik mesti lagi gitu. tuh. Walaupun kadang-kadang gue kalau lagi ditekan sama atasan gue, ya siapa sih yang nggak nggak bete atau lagi apa gitu kan? Gue juga sempat kesel, cuman ya tergantung gue bagaimana menyikapinya. Cuma kadang kalau lagi hati ini enak kan kita bisa nyikapin perasaan tuh enak. Oh iya Pak, nanti ya Pak. Cuma kadang kalau hati misalkan lagi berantem sama pasangan, lagi selek sama teman, kadang kita ditegur juga ikutan emosi Pak. Itu kadang-kadang yang sulit ngontrol dirinya kayak gitu tuh Pak tuh. Ya jadi mungkin Pak Aaron lebih bisa kali ya ngontrol dirinya dibanding kita yang sales ya. Ya tapi ya belajar juga sih. Maksudnya kadang apa ya? Kadang kita tahu gitu. Oh gue mesti sabar nih. Oh gue mesti ngomong baik-baik nih. Tapi karena keribetan ini itu dan lain-lain segala macam, jadi nggak sempat mikir. Jadi orangnya tuh reaktif gitu loh. Oh, oke. Disentil langsung mau nonjok gitu loh. Ditonjok langsung pengen ngapain lagi gitu, pengen mukul balik gitu. Jadi ya agak susahnya sih di situ sih, balik lagi ke kontrol sih. Ya manajemen emosi ya Pak ya. Manajemen emosi betul. Terus berarti sekarang Facebook, Instagram udah Facebook, udah Instagram, Facebook sekarang udah lancar. Saya juga udah bisa update. Ya ngeliat teman-teman update lah. Saya juga update media sosial dan lain-lainnya. Kalau Instagram sering buka Instagramnya siapa? Instagram yang ada dua macam sih Pak. Ada yang lebih Iya. tahu ya maksudnya Pak. Tahu ya. Instagram masih udah Serpong maksudnya. Nah, betul. Jadi saya ngeliat updatean Instagram di Serpong Pak. Kayak misalkan updatean mobil atau promo apapun itulah, itu berkaitan dengan kerjaan. Saya butuh kan soalnya. Terus kadang saya butuh hiburan juga, kayak misalkan lihat dagelan-dagelan yang lucu-lucu. Kalau lagi stres. Ya kalau lagi stres saya suka lihat yang lucu-lucu. Terus ngeliat postingan kucing-kucing tuh saya suka. Yang kelakuan kucing kan aneh-aneh tuh kadang-kadang. Nah itu sih, jadi kalau kayak mereka kemarin doang sih, untungnya cuma 6 jam ya pas malam ya. Coba kalau siang mungkin kita nggak tahu kalian mau ngapain ya. Oh iya, kalau pas lagi jam kerja juga agak repot kan. tuh. Kita mau koordinasi gini gitu segala macam tuh agak susah tuh. Nah itu dia, saya berpikir malah kemana paket saya habis Pak, padahal saya baru beli yang 100 GB tuh paket saya tuh. 100 GB. Lu ngapain? Mau nyari apa gitu? Streaming Bun. Streaming apa nih? Oh ini ya. Netflix dong. Apa? Squid Game. Ya Squid itu, Game. lu pikir aja parah lu. Iya Squid Game ya. dong. Ya pokoknya tergantung yang nyikapin aja. Iya. Gitu Pak. Ya udahlah, oke. Nanti kita ngobrol lagi deh, bahas Boleh. yang lain. Kita bahas kerjaan kali ya Pak ya. Saya mau cek Instagram saya dulu nih, yang like postingan saya udah berapa, yang follow saya udah nambah berapa ini. Oh, ya. Oke. Ya, siap. Udah terkenal ya? Hah? Udah terkenal ya? Oh, sudah mulai. Oh, sudah mulai. Sudah mulai terkenal. Ya.